Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah akuntansi manajemen. Topik pembahasan hari ini akan kita bahas adalah tentang pengambilan keputusan taktis. Nah, apa itu pengambilan keputusan taktis? Gitu ya. Oke, di mana pertama kali di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis keputusan taktis. Jadi, dilihat dari jangka waktunya, keputusan manajerial ini dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu keputusan jangka panjang dan keputusan jangka pendek. Nah, keputusan jangka panjang ini acap kali disebut sebagai keputusan strategis. Keputusan jangka panjang ini umumnya membicarakan mengenai pertimbangan pemilihan strategi yang tujuan utamanya untuk mencapai keunggulan kompetitif. Di lain pihak, perusahaan juga harus mengambil keputusan jangka pendek. Dalam operasional sehari-hari, sebuah perusahaan akan menghadapi permasalahan rutin dan juga tidak rutin atau permasalahan non-rutin. Permasalahan rutin solusinya sudah tersedia dan tidak perlu melakukan proses pengambilan keputusan yang rumit. Namun, untuk permasalahan yang tidak rutin, seringkali bersifat unik yang tentu saja tidak tersedia solusinya langsung sehingga butuh ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Nah, keputusan jenis tersebut seringkali disebut keputusan taktis. Keputusan taktis ini akan menjadi topik kita yang akan kita pelajari. Jadi yang dimaksud dengan keputusan taktis artinya adalah keputusan bersifat tidak rutin dan memiliki rentang waktu yang relatif pendek. Oke? Selain itu, pengambilan keputusan taktis ini melingkupi kegiatan memilih alternatif-alternatif solusi yang terbaik secara tepat dan juga cepat. Ya, saya ulangi. Jadi, pengambilan keputusan taktis ini melingkupi kegiatan yang memilih alternatif-alternatif solusi yang terbaik secara cepat dan juga tepat. Oke, next yang kedua, kita akan belajar tentang model pengambilan keputusan taktis. Nah, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan taktis, di sini yang pertama adalah kita harus tentukan dulu dan mendefinisikan dulu masalahnya atau problemnya apa. Kemudian langkah kedua, kita identifikasi berbagai alternatifnya. Kemudian langkah ketiga, kita identifikasi biaya, cost itu biaya ya, biaya dan manfaat yang berkaitan dengan tiap-tiap alternatif. Setelah itu kita masuk ke langkah keempat. Langkah keempat ini kita kumpulkan informasi dan jumlah biaya dan manfaat yang relevan untuk tiap alternatif. Didukung dengan data yang diperlukan. Kemudian langkah kelima, pertimbangkan faktor kualitatif. Ya, kemudian yang keenam baru kita akan ambil keputusan. Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Jadi yang tadi adalah langkah pertama adalah mendefinisikan masalah. Nah, di sini kita anggap saja bahwa masalahnya adalah meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Jadi permasalahannya adalah kira-kira bagaimana cara meningkatkan kapasitas gudang dan meningkatkan produksi, yaitu yang masalah. Kemudian yang kedua, kita identifikasikan alternatifnya. Nah, di sini setelah melakukan rapat dengan seluruh tim, pihak manajemen telah mengidentifikasikan beberapa alternatif yang memungkinkan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun fasilitas baru, menyewa fasilitas yang lebih besar, menyewa fasilitas tambahan. Yang keempat yaitu menyewa ruang untuk gudang. Yang kelima adalah menyewa barang dari alat pengukur dan mengosongkan ruangan yang mengosongkan ruangan yang tidak diperlukan. Ya. Oke. Kemudian langkah ketiga, kita identifikasikan biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Nah,
Pada tahapan ini, fokus pada informasi ada dua alternatif yang masih tersisa. Nah, klasifikasikan di sini ternyata untuk manajemen ya dari kelima alternatif tadi ya, dari kelima alternatif keputusan ini ya. Nah, diputuskan bahwa alternatif pertama hingga ketiga tidak memungkinkan. Jadi alternatif 1, 2, dan 3 ini tidak memungkinkan karena terlalu beresiko sehingga dieliminasi dan tidak perlu dilanjutkan di tahapan selanjutnya. Dengan demikian, ya berarti tersisa dua alternatif. Umumnya memang akan disisakan dua keputusan, sehingga akan lebih mudah dalam melakukan perbandingan, khususnya ketika sudah berhadapan dengan data yang berupa angka. Oke, berarti mengambil alternatif keempat dan kelima, yaitu menyewa ruangan untuk gudang atau membeli barang dan alat pengukur ya. Ini alat pengukur dan mengosongkan ruangan yang tidak diperlukan, yang tidak diperlukan. Oke. Setelah itu ternyata kita ambil dua keputusan. Yang terbaik adalah alternatif keempat dan alternatif kelima. Oke, di di langkah ketiga, setelah kita mengambil keputusan, kita identifikasikan biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Oke, alternatif keempat ya di sini kita lihat bahwa biaya produksi variabelnya 345 juta. Sedangkan biaya sewa gedungnya adalah 135 juta. Kalau untuk alternatif kelima, di sini harga beli barangnya adalah 460 juta. Oke, kita sudah menemukan biayanya. Ya. Setelah kita menemukan biayanya, kita lanjut ke langkah keempat, yaitu hitung total biaya. Kita totalkan biayanya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Oke, di sini kita total biayanya. Untuk alternatif keempat, biayanya di total adalah 480 juta. Ini dapat dari sini ya, 345 ditambah 135 yaitu 480 juta. Sedangkan alternatif kelima itu total biayanya adalah 460 juta. Artinya di sini ada selisih 20 juta. Nah, kalau misalnya kita analisis lagi di langkah 4 ini, pasti kita langsung menunjuk berarti yang terbaik adalah alternatif kelima. Kenapa? Karena alternatif kelima ini lebih murah dibandingkan alternatif keempat. Tapi kita tidak boleh langsung mengambil keputusan seperti itu. Karena harus ada langkah kelima yang harus kita lewati, yaitu nilai faktor-faktor kualitatif. Ya. Nilai-nilai faktor-faktor kualitatif ini maksudnya apa gitu ya? Jadi kalau misalnya analisis biaya relevan ini memang memainkan peran yang penting dalam pengambilan keputusan. Tapi tidak seluruh informasi dalam biaya relevan yang harus dipertimbangkan karena masih diperlukan informasi jenis lain oleh manajer. Dengan kata lain, ya, di sini maksudnya nanti kita akan bahas tentang biaya relevan ya. Nah, biaya relevan ini berkaitan dengan yang langkah nomor 4 ya dan 5. Nah, dengan kata lain, setelah kita mempertimbangkan faktor yang bersifat kuantitatif, yaitu langkah 4 ya, penting juga untuk turut memasukkan faktor-faktor yang meski susah untuk dikuantifikasikan, namun tetap penting untuk dipertimbangkan, yaitu yang disebut dengan faktor-faktor kualitatif. Ya, ternyata di sini nilai-nilai faktor kualitatif adalah perusahaan akan mencari informasi pertama untuk kualitas pemasok eksternal. Pemasok ini sama aja dengan supplier atau dengan vendor ya, sama saja ya. Kemudian perusahaan dapat melihat dapat tidaknya pemasok dipercaya ya. Kita lihat kualitas pemasoknya atau dapat tidaknya pemasok dipercaya. Kemudian kita lihat stabilitas harganya dan hubungan ketenaga kerjaan dan citra masyarakat. Ya. Nah, dari faktor-faktor kualitatif tersebut, ya, perusahaan sebaiknya tetap berusaha untuk mengkuantifikasikannya. Misalnya, kepercayaan terhadap pemasok ini dapat ya kepercayaan terhadap pemasok yang ini, nomor 2 ini,
Nah, ini dapat di apa namanya? eh, dapat dikuantifikasikan dengan mengalihkan maksudnya gini, misalnya kepercayaan terhadap pemasok ini dapat dikuantifikasikan dengan mengalihkan jumlah hari atas pengiriman yang terlambat dengan penalti yang akan diberikan oleh pelanggan jika sampai perusahaan telat mengirimkan. Nah, anggap saja berdasarkan kasus ini ternyata diketahui bahwa kualitas dari pemasok yang kita pilih ya ternyata relatif rendah dan pemasok tersebut juga relatif kurang dapat dipercaya. Dengan demikian, faktor kualitatif dikendalikan dalam proses pengambilan keputusan dengan cara dicoba untuk dikuantifikasi. Dilakukannya analisis yang sangat mendalam dengan memperhatikan kekuatan sumber daya yang dimiliki dan keberanian manajemen. Nah, gitu. Jadi kita misalnya kita ambil alternatif yang kelima. Kayaknya mendingan pakai alternatif yang kelima aja deh. Langsung membeli barang aja. Karena ternyata kalau kita membeli barang itu cuma ngeluarin budget 460 juta gitu kan ya. Tapi kalau kita membeli barang ke pemasok, ini kita harus pertimbangkan dulu faktor-faktor kualitatifnya. Contohnya adalah bagaimana kualitas pemasok eksternal. Kalau misal kualitasnya rendah, ya percuma. Nanti pasti ada banyak yang rusak. Berarti kita harus beli lagi, yang akhirnya malah budgetnya semakin tinggi. Atau misal pemasoknya tidak dapat dipercaya. Contohnya itu misal pemasok mengirimkan barangnya itu telat, sehingga nanti akan berdampak kepada pelanggan. Kita akan memberikan apa barang yang sudah jadi ke pelanggan pun juga telat karena dari tahap pertamanya pemasoknya juga sudah telat memberikannya. Nah, itu juga kan mengancam kepercayaan pelanggan sehingga bisa menjadi ancaman buat perusahaan untuk kedepannya dalam menjual produknya. Itu bisa jadi produknya juga jadi nggak laku karena kepercayaan pelanggannya juga sudah berkurang. Nah, itu yang menjadi pertimbangan dari yang faktor-faktor kualitatif. Nah, langsung kita yang keenam langsung buat keputusan. Ternyata berdasarkan tahapan pengambilan keputusan yang telah ditelaah bersama, ya ditelaah bersama dan manajemen, meskipun secara finansial ini akan lebih murah untuk membeli dari pemasok luar, yaitu alternatif 5 ya. Tetapi faktor kualitatif yang tampaknya sangat signifikan memberikan dampak yang negatif. Nah, faktor kualitatifnya ini yang menjadi ketakutan buat kita perusahaan. Takutnya kualitasnya rendah dan pemasoknya juga tidak dipercaya. Sehingga keputusan yang diambil adalah melakukan melakukan peningkatan eh, peningkatan kapasitas produksi secara mandiri dan menyewa gudang. Nah, artinya di sini terus memproduksi barang dan alat pengukur secara internal. Internal itu berarti secara mandiri. Akhirnya perusahaan memutuskan untuk memproduksi barang dan alat pengukur ini maksudnya bahan baku lainnya ya, secara internal, berarti secara mandiri dan menyewa gudang. Nah, itu keputusan finalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan contoh dalam tahapan keputusan taktis ya. Model pengambilan keputusan taktis. Oke? Kemudian kita lanjut ke konsep biaya relevan. Oke? Nah, apa itu biaya relevan gitu ya? Nah, tadi kan saya ada beberapa menyebutkan biaya relevan. Biaya relevan ini sangat terkait dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu keputusan taktis, ya. Jadi, di sini ada beberapa jenis konsep biaya yang berguna dalam membantu manajemen dalam melakukan keputusan jangka pendek, ya. Karena keputusan taktis ini adalah keputusan jangka pendek, ya. Jadi, ada beberapa jenis konsep biaya yang berguna dalam membantu manajemen dalam melakukan proses keputusan jangka pendek ya. Keputusan jangka pendek antara lain adalah konsep biaya relevan dan konsep biaya tidak relevan. Oke. Jadi untuk membantu melakukan keputusan jangka pendek ini perlu dua konsep yaitu konsep biaya relevan dan konsep biaya tidak relevan. Nah, tujuan utama dalam pemisahan biaya relevan dan biaya tidak relevan ya,
yang ini adalah untuk menunjukkan kepada manajemen bahwa tidak semua biaya patut dipertimbangkan dalam proses keputusan jangka pendek. Nah, kenapa dibuat konsep biaya relevan dan biaya tidak relevan? Karena ternyata tidak semua biaya itu patut dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan keputusan jangka pendek. Sebaliknya, biaya yang tidak relevan ini tidak patut untuk dipertimbangkan dalam keputusan jangka pendek. Oleh karena itu, kita perlu memisahkan mana biaya relevan dan mana biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan ini tidak perlu dipertimbangkan ya di keputusan jangka pendek. Nah, kita harus bisa menentukan kalau ini biaya relevan dan ini perlu untuk dipertimbangkan. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa suatu biaya dapat dikategorikan relevan apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama adalah berbeda dengan alternatif. Yang kedua adalah berhubungan dengan waktu yang akan datang. Oke, kita langsung saja ke contohnya ya. Contohnya ini misalnya contoh yang dimaksud biaya relevan. Contohnya misal gini, biaya tenaga kerja langsung memproduksi suku cadang per tahun berdasarkan volume normal adalah 150 juta rupiah. Jadi kalau kita pakai biaya tenaga kerja langsung untuk memproduksi suku cadang, itu biayanya adalah 150 juta rupiah. Nah, apakah biaya tersebut relevan untuk dipertimbangkan dalam keputusan membuat atau membeli? Oke, kita jawab ya. Ini termasuk ke dalam biaya relevan atau tidak. Pertama adalah biaya tersebut, ya, biaya tersebut adalah biaya yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, jadi biaya ini yang dicontoh ini adalah biaya yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, apakah biaya tersebut berbeda untuk kedua alternatif, yaitu jika suku cadang dibeli dari pemasok atau produksi sendiri? Oke, 1. Jika memproduksi sendiri, maka akan terjadi biaya tenaga kerja langsung sebesar 150 juta rupiah. Nah, kedua, jika membeli dari pemasok luar, maka tidak perlu membayar tenaga kerja. Nah, berarti ini berbeda ya, antara 1 dan 2 ya. Nah, jadi biaya tenaga kerja langsung ini adalah biaya relevan. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ambil contoh lagi, misalnya biaya penyusutan, ya, gitu ya. Misalnya untuk memproduksi suku cadang, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain saja kita diskusi di sini. Misalnya untuk memproduksi suku cadang, perusahaan menggunakan mesin yang dibeli 5 tahun yang lalu dengan tarif depresiasi atau penyusutan per tahunnya adalah 125 juta. Nah, biaya depresiasi itu masuk ke dalam kategori biaya relevan nggak? Nah, sini saya akan jawab kalau misalnya penyusutan atau depresiasi ini adalah biaya yang sudah terjadi. Ya, maka disebut biaya yang sudah terbenam atau bahasa istilahnya adalah sunk cost. Karena apapun alternatif yang dipilih, biaya pemilikan mesin tidak dapat dihindari dan tidak dapat diubah lagi oleh tindakan masa kini maupun masa depan. Maka biaya depresiasi atau penyusutan ini termasuk tidak relevan. Nah, itu contoh yang lain ya. Oke, sekarang kita langsung ke materi yang keempat. Nah, contoh dari keputusan taktis itu apa ya? Contoh dari keputusan taktis ini adalah nanti kita akan bisa menganalisis bagaimana bagusnya keputusan dalam membuat atau membeli barang, gitu ya. Atau misalnya yang kedua adalah keputusan untuk meneruskan atau menghentikan produk yang kita buat, ya. Misalnya kita adalah produksi pakaian. Di situ ada kaos, ada kemeja gitu ya, ada jaket gitu. Nah, misal jaket itu ternyata tidak menguntungkan. Nah, baiknya kita meneruskan atau menghentikan gitu ya. Nanti kita akan ambil contoh kasusnya untuk di video berikutnya saja. Kemudian yang ketiga adalah keputusan untuk pesanan khusus. Ini baiknya kita melakukan pesanan khusus atau tidak ya. Nanti apakah pesanan khusus ini akan menciderai harga jual atau seperti apa ya. Nanti ini akan kita analisis ya di video sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Dan yang kelima adalah keputusan bauran produk. Gitu. Itu contoh dari pengambilan keputusan taktis. Oke, jadi bisa kita kesimpulkan
bahwa keputusan taktis adalah keputusan non-rutin, ya. Dan keputusan taktis ini perlu dilakukan dengan alternatif-alternatif dan dengan cepat dan tepat. Oke. Nah, keputusan taktis itu mempunyai langkah-langkah ya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengidentifikasikan masalah, kemudian kita identifikasikan alternatif, yang ketiga kita identifikasikan biaya dan manfaatnya, kemudian yang keempat kita kumpulkan informasi dan jumlahkan biaya dan manfaatnya, yang kelima kita pertimbangkan faktor kualitatif. Contoh ya, seperti tadi, ternyata secara kuantitatif lebih murah kalau kita beli barang. Nah itu secara kuantitatif ya. Nah kualitatifnya harus kita pertimbangkan lagi. Nah apakah itu barangnya bagus? Apakah barangnya sesuai atau tidak? Itu maksud contoh dari pertimbangan faktor kualitatif. Setelah itu baru kita ambil keputusan ya. Nah, tadi untuk keputusan taktis ini sangat berkaitan dengan konsep biaya relevan. Kenapa? Karena biaya itu dalam keputusan jangka pendek, biaya itu dibagi menjadi konsep biaya relevan dan konsep biaya tidak relevan. Nah, kenapa dikategorikan seperti itu? Karena tidak semua biaya patut dipertimbangkan dalam pelaksanaan keputusan jangka pendek. Jadi kita harus bisa melihat mana biaya relevan dan mana biaya tidak relevan. Untuk biaya relevan itu cirinya adalah syaratnya adalah satu, berbeda dengan alternatif. Yang kedua, berhubungan dengan waktu yang akan datang. Oke, contoh pengambilan keputusan taktis adalah keputusan membuat, ya, kemudian keputusan untuk membeli, membuat atau membeli, keputusan meneruskan atau menghentikan, keputusan pesanan khusus, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut, dan keputusan bauran produk. Oke, kita sampai sini materi kita ya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.